Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahra H54198 akan mempresentasikan tugas proposal metode penelitian yang berjudul Pengaruh Wakaf Uang sebagai Pengurang Kemiskinan di Kabupaten Bogor, studi Yayasan Darussalam Kota Wisata. Pendahuluan latar belakang. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah terlepas dari suatu negara. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan secara menyeluruh, tetapi dapat diminimalkan. Salah satu negara yang memiliki penduduk miskin adalah Indonesia. Nah, dari data BPS di bawah ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kemiskinan pada Maret 2020, yaitu sebesar 9,78%. Rumusan masalah. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan pada Maret 2020, persentase penduduk miskin terbesar sebesar 34% berada di wilayah Maluku dan Papua dari sisi jumlah sebanyak 14,05 juta jiwa. Sebagian besar dari penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa. Salah satu wilayah di Pulau Jawa yang terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 adalah Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 465,67 ribu jiwa dengan persentase sebesar 7,69, meningkat sebanyak 72,64 ribu jiwa atau sebesar 1,03% dari tahun 2019. Meningkatnya angka kemiskinan mendorong perlunya melakukan strategi baru untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi terutama di Kabupaten Bogor. Nah, salah satu strategi yang dapat dilakukan itu dengan mengoptimalkan sumber keuangan Islam yang mulai diberdayakan di Indonesia, yaitu wakaf. Pada awalnya praktik wakaf lebih banyak dikembangkan dengan dimulainya sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan lainnya. Hal ini didukung dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 Ayat 5. Nah, wakaf di sini muncullah perluasan dari pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dengan konsep pengembangan wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Lalu, wakaf produktif merupakan ibadah yang dapat memberikan manfaat berkepanjangan bagi penerima wakaf. Salah satu cara pengembangan wakaf produktif itu dengan diterapkannya wakaf uang. Nah, secara umum wakaf itu dipandang masyarakat hanya dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak, sehingga hanya orang tertentu saja yang mampu berwakaf. Sedangkan wakaf uang ini dapat dilakukan oleh banyak orang, tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu. Lalu tujuan penelitian ini menganalisis perubahan sebelum dan sudah menerima wakaf uang, mengklasifikasi rumah tangga mauquf alaih berdasarkan model Cibes, menganalisis perubahan keadaan rumah tangga mauquf alaih sebelum dan sesudah menerima wakaf uang berdasarkan model Cibes. Lalu manfaat penelitian itu bagi pemerintah ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk menggunakan wakaf uang sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan. Bagi masyarakat itu untuk memberikan informasi dan untuk manfaat wakaf uang sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Lalu bagi lembaga pengelola wakaf itu sebagai bahan evaluasi dan masukan dari program pendaya gunaan wakaf uang agar dapat meningkatkan efektivitasnya. Bagi akademisi itu menambah wawasan dan informasi mengenai manfaat pendaya gunaan wakaf uang terhadap penurunan kemiskinan. Lalu ruang lengkapnya itu penelitian ini dengan studi kasus pada Yayasan Darussalam Kota Wisata di wilayah Kabupaten Bogor. Sampel atau responden dari penelitian adalah penerima wakaf uang. Penerima wakaf uang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, lalu masuk ke dalam tinjauan pustaka. Kemiskinan menurut Syamsa 2006 menyatakan bahwa kemiskinan bukan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seorang dikatakan miskin itu apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, menurut Chamber dalam Meksiko 2015 menjelaskan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tapi juga banyak hal lainnya. Lalu untuk kemiskinan dalam perspektif Islam itu, konsep kemiskinan ekonomi Islam menurut Beck dan Ashanti 2015 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kemiskinan dalam agama Islam bersifat multidimensional. Sifat ini memandang bahwa kemiskinan dalam Islam tidak hanya dalam aspek material saja, namun juga pada aspek spiritual. Lalu pengertian wakaf. Nah, berdasarkan Kamus Al-Munawwir, kata wakaf ini berasal dari kata wakopa yang artinya berhenti, berdiri, dan mencegah. Sedangkan dalam bahasa syara itu wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya itu dilakukan dengan jalan makan asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Nah, untuk dasar hukumnya itu terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan hukumnya itu secara langsung maupun produktif tentang terkait perwakafan ini, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-Imran ayat 92. Lalu untuk rukun dan syarat wakaf itu menurut Iskandar et al. 2020 dalam melakukan perbuatan hukum wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu wakif, mauquf bih, mauquf alaih, dan syigon. Harta benda wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 itu harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak
bergerak dan tidak bergerak. Nah, terkait dengan pelaksanaan wakaf uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf disebutkan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, untuk Yayasan Darussalam Kota Wisata itu merupakan salah satu nazir wakaf uang yang didirikan oleh BWI. Yayasan ini terletak di Komplek Perumahan Kota Wisata di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang lebih dikenal dengan Kota Wisata Cibubur. Nah, letaknya yang strategis berada di pusat perumahan, menjadikan yayasan Masjid Darussalam makmur dan sering dikunjungi jamaah baik dari dalam maupun dari luar komplek. BWI ini, Badan Wakaf Indonesia itu melihat lembaga ini memiliki potensi untuk menghimpun wakaf uang dan mengembangkan menjadi aset produktif. Nah, untuk tinjauan pustakanya itu penelitian dari Jamal M. et al. 2019 ini terkait implementasi pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah. Dengan hasil penelitian itu, penyaluran dana wakaf tunai dalam bentuk pinjaman berupa modal usaha yang oleh BPTN MUI DIY mempunyai peran yang penting dalam pengembangan usaha mikro untuk mewujudkan kesejahteraan umatnya. Lalu penelitian Muhammad bin Arianto Al-Arif 2012 itu terkait wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pemerintahan Indonesia. Nah, wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Lalu Fitria Anissa Imah Rustandi 2020, peran wakaf uang di Baitul Muamalat BM dalam menunjukkan program pemilihan DKI Jakarta Studi Jakarta Timur dengan menggunakan modal CBS itu hasil penelitiannya itu kondisi kesejahteraan wakaf alai sudah menerima wakaf uang Baitul BMM mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal tersebut itu tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan CBS dalam lingkup keluarga maupun individu. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Untuk kerangka pemikirannya, wakif akan mewakafkan uangnya kepada Yayasan Darussalam Kota Wisata. Dana wakaf yang sudah terkumpul akan disalurkan oleh nazir wakaf uang Yayasan Darussalam Kota Wisata melalui program yang ada di yayasan tersebut. Dana wakaf uang tersebut akan diberikan kepada mangkuk alai disertai dengan bimbingan baik secara keterampilan maupun dibimbing secara spiritual. Setelah rumah tangga mangkuk alai ini mendapatkan dana wakaf uang dan dibimbing dari Yayasan Darussalam Kota Wisata tersebut, selanjutnya dapat dianalisis kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga mangkuk alai dengan melihat keadaan sebelum dan sesudah diberikannya dana wakaf uang. Nah, selanjutnya rumah tangga yang sudah dianalisis kemiskinannya dapat diklasifikasikan dalam kategori kemiskinan berdasarkan model CBS. Lalu metodologi penelitiannya terkait waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan mengikuti Yayasan Darussalam Kota Wisata pada bulan September 2021 hingga awal bulan November 2021. Responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga penerima wakaf uang yang berada di Kabupaten Bogor. Nah, jenis dan sumber datanya itu dibagi menjadi dua, yaitu prima dan sekunder. Yang prima itu dengan cara pengisian kuesioner dan wawancara penerima wakaf uang yang dikeluarkan oleh Yayasan Darussalam Kota Wisata. Nah, untuk yang sekundernya itu dari data-data dan dokumen-dokumen yang sudah ada di literatur seperti buku, jurnal, skripsi, website resmi, dan internet. Nah, untuk sampel penelitiannya, penelitian sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik positive sampling, yaitu dengan menentukan sendiri titik sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian. Ukuran contohnya itu berjumlah 100 responden yang diperoleh berdasarkan jenis program penerima wakaf uang Yayasan Darussalam Kota Wisata. Lalu untuk metode analisis data yang digunakan itu, jenis model yang digunakan dalam penentuan kondisi rumah tangga penerima wakaf uang adalah indeks kemiskinan Islamic Center of Islamic Business and Economic Study CBS Institute Kabupaten Bogor yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh Ivan Shawki Beck dan Laili Dwi Asyanti. Nah, dasar perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah nilai dari material value MP atau garis kemiskinan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga per bulan. Nah, untuk garis kemiskinan spiritual atau spiritual value-nya itu SP diperoleh berdasarkan indikator kebutuhan spiritual dan pemenuhan 5 variabel yang menentukan skala spiritual yang nantinya itu pada variabel itu digunakan skala Likert 1-5 untuk menilai skornya itu. Setelah melakukan perhitungan SP dan MP, maka rumah tangga dapat dikemas ke dalam kuadran CBS. Selanjutnya melakukan uji tes statik data berpasangan. Uji T atau tes ini digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi pada pendapatan rumah tangga penerima uang sebelum dan sesudah adanya bantuan dana wakaf tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.